Shalom Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara diberkati. Amin. Saudara bisa memuji menyembah Tuhan siang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat Mas Andrea. Sehat selalu ya. Salam untuk keluarga yang di rumah. Kita harus saling berdoa, saling menguatkan. Kita harus berbagi sukacita. Dan di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan di dalam Yesus selalu ada masa depan. Dan di dalam Yesus selalu ada yang di sana sebagai sesuatu yang menjadi janji Tuhan. Amin. Siang hari ini, seberapa pun yang hadir, kita tetap semangat. Kita tetap semangat untuk kita boleh mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Siang hari ini, saya akan mengambil sebuah tema, yaitu tentang true repentance. Apa itu true repentance? Ada yang tahu? True repentance apa? Ada yang tahu? Saya diminta Bu Joko, wah sekali-sekali pakai bahasa Inggris lah Pak Joko. Oh iya, oke. Gitu katanya. Ini true repentance. Hanya saja artinya nggak tahu Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ya, apa nih? Pertobatan sejati. Amin. Jadi the true repentance yang hari ini adalah sebuah rema tentang pertobatan yang sejati atau pertobatan yang asli. Tentu ada pertobatan yang tidak asli dong. Tentu ada pertobatan yang palsu dong. Bapak Ibu, kalau siang hari ini pada fenomena yang gaduh di luar sana, apa Bapak Ibu, persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta menjadi satu ajang politik, berseliweran di medsos tentang apa yang dipersoalkan. Ada yang asli dan palsu kah? Yang di sana menjadi gegap gempita pada satu proses politik dan hukum pada akhir-akhir ini. Apa Bapak Ibu? Biasa. Oh waduh, Mbak, berarti selalu update medsos ini ya Mbak ya. Mbak ya, dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini kita melihat, kita akan sebagai intermezzo saja ya. Ada sesuatu yang asli, ada sesuatu yang palsu. Tetapi siang hari ini kita mau dalam satu tema, yaitu tentang true repentance. Next Pak Andreas, atau pertobatan yang sejati. Apa sih sebenarnya arti daripada pertobatan Bapak Ibu? Next, kita akan melihat bahwa arti daripada pertobatan, kalau saudara-saudaraku kita melihat dalam satu bahasa Yunani, di sini dikatakan bahwa pertobatan itu adalah metanoia. Ya, jadi kalau saudara mendengar satu perkataan metanoia, bahwa di sana mengandung arti satu pertobatan Bapak Ibu ya. Kita mengambil di dalam satu ayat 2 Tawarin 7 ayat 11, kita baca bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, Bapak Ibu ya, berdoa dan mencari wajahku. Dan ini yang paling penting, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah satu nubuat tentang Israel Bapak Ibu ya, yang saat itu 2 Tawarin ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Meskipun di sana saudara mungkin lebih mengenal dengan Nabi Yesaya ya, tapi kitab 2 Tawarin ini ditulis juga oleh Nabi Yesaya, sehingga melihat daripada gaya bahasa, gaya daripada nubuatan ini sama ya, seperti yang Yesaya selalu memberikan nubuat. Tetapi ini mengandung beberapa hal, beberapa elemen pokok yang kita saat siang hari ini boleh belajar tentang arti dari pertobatan Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, kita katakan ada beberapa ya, kita akan camkan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Merendahkan diri yang pertama Bapak Ibu, amin. Terus berdoa dan mencari wajahku. Ini yang terpenting, komponen yang utama. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara camkan, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Berbalik
dari jalan-jalannya yang jahat. Apa janji Tuhan? Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ada beberapa komponen Bapak Ibu. Saat pertobatan itu ada, saat pemulihan itu akan Tuhan janjikan, maka saudara dan saya disebut harus merendahkan diri, harus selalu berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu yang terpenting berbalik. Nah, ini saya tekankan ya, dari jalan-jalannya yang jahat. Maka janji Tuhan dikatakan, maka dia akan mendengar setiap doa saya dan saudara. Amin. Next, Mas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siang hari ini kita akan melihat bagaimana kita belajar tentang makna pertobatan dengan satu contoh yang sederhana mengenai kisah dua raja. Siapa dia? Raja Daud dan Raja Saul. Kira-kira yang mana dulu antara Raja Daud dengan Raja Saul? Halo? Amin? Gimana menjawab? Raja Saul dulu. Dari mana Bu Joko kok tahu? Raja pertama. Ya, Saul adalah Raja Israel yang pertama. Betul ya Bu Joko ya? Iya. Wah, jangan ragu lah. Lo tanya jangan ragu. Ya kan? Mungkin bisa dibantu oleh yang sebelah sini. Ya, Samuel juga terlihat ragu-ragu. Karena saudara tidak pernah membuka dan membaca Alkitab. Amin. Mas Andre, ya? Di rumah sering baca-baca buka-buka. Waduh, bagaimana kita bisa memahami satu hal yang sederhana tentang sejarah ini Bapak Ibu ya? Pak Joko selalu katakan, saudara harus membuka-buka di sela-sela kesibukan saudara. Mau saudara dalam kesibukan apapun, sekarang sudah ada di digital. Sambil main WA boleh, sambil buka-buka update boleh, tapi di sana saudara meluangkan sedikit waktu untuk masuk di dalam halaman-halaman Alkitab. Amin. Cablek kanan kiri. Ayo, mulai sekarang buka-buka Alkitab dong. Jangan cuma buka update WA, jangan cuma update Instagram. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi benar, siang hari ini kita akan belajar tentang dua raja. Bahwa Raja Saul dan Raja Daud adalah mereka yang sama-sama, ada persamaannya. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah raja negeri Israel. Dan mereka di dalam kitab 1 Samuel dan kitab 2 Samuel. Jadi ini yang mencatat tentang riwayat ini, 1 Samuel dan 2 Samuel, mereka dicatat bagaimana mereka hidup. Kemudian persamaan yang lain apa? Bahwa kedua-duanya adalah raja yang diurapi oleh Nabi Samuel. Benar Bapak Ibu. Dan mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah dua-dua yang dikatakan mempunyai persamaan apa? Mereka punya fisik yang elok, Mbak. Oh iya, dikatakan Saul bahwa dia di antara semua saudara-saudaranya dan semua orang-orang Israel pada umumnya dikatakan bahwa dia mempunyai tinggi sebahu di atas orang rata-rata. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mereka rata-rata punya tinggi badan 165 Mas, paling tidak si Saul ini punya 180 sampai 190 cm. Waduh, tentu luar biasa ya. Dia tampan, dia kuat, fisiknya luar biasa. Dan dia terlihat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Begitu juga dengan Daud. Daud ini adalah orang yang imut katanya ya, kemerah-merahan. Dan dia terlihat sebagai satu pemuda yang elok parasnya. Jadi kita melihat ada berbagai macam persamaan di antara dua-duanya ini Bapak Ibu ya. Bahwa dua tokoh ini ditulis sama, memiliki status yang sama sebagai raja, sama-sama memiliki perawakan yang menarik. Dan kedua tokoh Saul dan Daud ini memiliki banyak kesamaan. Tetapi siang hari ini kita mau melihat kalau mereka punya banyak kesamaan, apa yang kita pelajari tentang kedua raja ini. Next Pak Andreas, kita akan mendengar tentang siapa Saul. Kita akan melihat, bukan berarti kita mengupas tentang dosa seseorang Bapak Ibu ya, tetapi kita semuanya boleh belajar, kita sebagai orang-orang yang berdosa. Tapi kita mau lihat awal dari mereka dan respon mereka atas
dosa-dosa yang telah mereka perbuat, Bapak Ibu. Kita akan melihat dosa-dosa yang ada, yang terjadi, yang telah dilakukan oleh Raja Saul ini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak sekali kita akan melihat. Pada kejadian yang pertama adalah yang sangat terkenal, yaitu pada saat kejadian di dalam 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 23. Juga ada di dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 9 sampai dengan 14. Di sini kita akan melihat perbedaan Saul dan Daud seperti yang dicatat di dalam kedua kitab Samuel ini, Bapak Ibu. Kita akan coba untuk masuk di dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 14, Pak Andreas. Kita akan tampilkan dan saudara juga cari ya, supaya saudara terhubung dengan satu fakta di dalam Alkitab tentang apa dosa yang telah dibuat di dalam kehidupan Raja Saul. 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Coba, mari kita akan buka. Kita akan baca, kita akan telaah dan kita akan belajar dari kehidupan Saul. Ya. 1 Samuel 13 demikian, ya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jadi ini suasana pertempuran ya Bapak Ibu, suasana yang mendesak, suasana yang genting. Dikatakan Saul, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Next. Kata Samuel kepada Saul, apa Bapak Ibu? Perbuatanmu itu bodoh. Amin. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan, ini janjinya sudah ada ya, mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Sedikit saya memberikan latar belakang bahwa ini adalah suasana pada saat orang Israel terdesak dalam peperangan melawan Filistin, Bapak Ibu ya. Saudara tahu tadi saudara baca kelengkapannya di dalam Samuel, kitab Samuel 13 ini, bagaimana Israel dengan 3.000 tentara dan mereka tanpa kereta, mereka tanpa pasukan-pasukan yang lain, mereka harus menghadapi 6.000 kereta kuda dan 3.000 pasukan yang berjalan kaki, dan banyak lagi pasukan bantuan yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya apa? Menunjukkan apa? Ada satu ketakutan yang luar biasa. Makanya dikatakan begitu Saul melihat di Mikmas, maka dia gemetar, Bapak Ibu ya. Ya ngoprok deredek karena apa? Dia bawa 3.000, mungkin dia sudah merasa aman. Tetapi begitu dia melihat dari atas bukit Mikmas, dia melihat bahwa pasukan itu besar sekali, bahwa pasukan itu sangat tidak terhitung, Bapak Ibu. Seperti saat saya dan saudara, pada saat saudara merasa mempunyai sesuatu hal yang saudara punya dalam hidup, namun pada suatu saat tantangan yang di depan mata saudara membuat Anda bergetar. Ya, karena apa? Lawanmu lebih banyak, lawanmu lebih menakutkan engkau. Disinilah kita akan melihat
bagaimana Saul ingin mempunyai sikap pada saat itu. Yang dilakukan seharusnya di dalam satu tradisi di Israel, pada saat mereka akan berperang, maka mereka harus ada imam yang saat itu adalah Nabi Samuel yang hidup, dan dia yang seharusnya datang. Dia hadir. Kemudian dia sudah ditata mezbahnya, saat itu begitu ya, dan mezbah ini kemudian dibakar. Dan kemudian Nabi Samuel dia berdoa, memohon petunjuk, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Dia boleh bersama-sama dengan rakyat untuk bertempur dengan bangsa Filistin. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Nabi Samuel saat itu agak ketinggalan kereta ya Bapak Ibu ya. Sehingga saat Saul sudah ketakutan dari atas bahwa Israel akan segera diserang oleh umat Filistin, maka dia mengambil langkah sendiri. Untuk apa? Melakukan doa sendiri. Padahal itu tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Dan apa yang menjadi alasannya dia? Bahwa dia merasa karena Bapak Joko nggak datang-datang, betul ya? Ini kita sudah siap berkumpul semuanya Pak Joko. Pak Joko sudah di miss call juga tidak merespon, di WA ya diam saja, benar ya Mbak ya? Sementara ini semua ibadah sudah mau selesai, betul? Ya, rica-rica sudah siap, capcay sudah siap, babi kecap sudah siap diserang. Amin. Tapi Pak Joko gak datang-datang. Makanya saya bilang sama Mbak Desi, doa saja Mbak Desi. Mbak Desi suruh doa. Padahal harusnya kan Pak Joko yang harusnya doa ya Mbak ya. Kenapa? Yuk kita daging ngaruh gen sehat. Amin. Mbak Desi cepet pokoknya, gen cepet supaya kita segera makan-makan. Sehingga sampai seperti cerita ini Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya dia mengambil langkah sendiri, dikorbankan akhirnya. Tapi yang terjadi apa? Begitu Samuel datang, dia katakan bahwa perbuatanmu itu bodoh sekali. Dikatakan karena sedianya aku akan mengokohkan kerajaanmu. Amin. Tetapi sekarang Tuhan sudah beralih hati, sudah berpindah hatinya. Karena kasihnya sekarang sudah memilih orang lain. Dan kekokohan daripada Israel, kerajaanmu itu tidak akan terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam kerajaan yang kau pimpin saat ini. Amin Bapak Ibu. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya sampai di sini ya? Saudara camkan, pada saat Nabi Samuel datang dan dia menegur perbuatan Saul, apakah Saul menyesal Bapak Ibu? Menyesalnya mungkin iya, karena dia diberitahu kalau sedianya dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Amin. Dia akan menjadi raja yang besar untuk memimpin Israel. Dia akan mempunyai kekayaan dan kehormatan yang luar biasa. Tetapi hari itu dia menyesal hanya karena soal masalah babi kecap saja. Akhirnya kok jadi begini ya Tuhan. Nyesal. Lebih jauh, pada saat dia mempunyai penyesalan, apakah dia kemudian ada kata-kata yang menunjukkan kerendahan hatinya? Amin. Di sana dia dikatakan, karena Bapak gak datang-datang, sementara orang Filistin itu sudah akan menyerang kami. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan rakyat sudah mulai gelisah dan akan meninggalkan aku Pak Samuel. Maka aku terpaksa melakukan itu. Ini adalah sebuah pembelaan diri, tidak? Ngayal enggak? Mas Andri sudah menyesal ya, tapi perkataannya tetap melakukan pembelaan diri dengan beberapa poin. Karena musuh akan menyerang. Karena aku takut kalau rakyat ini berserakan. Betul? Sehingga aku harus melakukan langkah segera saat itu yang menurutku itu adalah benar. Saudara perhatikan,
Bagaimana ada satu kejadian tentang dosa yang dilanggar Saul, kemudian tentang teguran yang dihadirkan oleh Samuel yang mewakili Tuhan, dan sikap, perkataan, hati daripada Raja Saul. Amin. Sudah perhatikan ya? Ada dosa, ada teguran, tetap ngeyel. Nah, di sini nggak ada ya, Bro. Kalau ditegur Tuhan, ngeyel enggak? Ngeyel enggak, Bu Joko? Ya kadang-kadang kalau ingat ya enggak ngeyel. Ya kalau ingat ya Pak Joko. Kalau enggak ingat ya maaf lah. Namanya kita juga belajar sama. Saya juga gitu dulu sama Bu Joko. Kalau misalnya, wah kamu itu seperti apa? Iyalah, namanya manusia ya. Kita yang penting tetap harus berubah dan belajar untuk berubah. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang terjadi di dalam kisah 1 Samuel 13 ayat 9 sampai dengan 14. Satu lagi untuk memperkuat fakta, karena dikatakan satu cerita atau satu saksi itu adalah belum cukup untuk membuktikan tentang siapa Saul. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 8 sampai dengan 23. Ini seringnya cerita ya Bapak, buka Bapak ya. Ya, ini ceritanya menarik kok ya, dan gampang untuk dipahami. Pak Andreas, saudara buka juga di dalam 1 Samuel 15 ayat 8 sampai dengan 23. Jadi supaya kita ini dengan cerita Bu Joko, jadi biar nggak ngantuk ya, kayak dengar ketoprak mungkin gitu atau bioskop atau apa. Saudara bayangkan, di sini dikatakan ini latar belakangnya adalah orang Israel pada saat dia berperang melawan orang Amalek. Jadi berbeda dengan tadi ya. Coba saudara perhatikan 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 23. Agak raja orang Amalek, jadi ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul, sekali lagi Bapak Ibu, dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Jadi rajanya diselamatkan karena orang Amalek ini adalah orang perampok Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini mempunyai kekayaan ternak emas permata banyak. Jadi pada saat mereka orang Amalek itu dikalahkan oleh Saul, maka Saul dan rakyat ini menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang baik-baik. Lembu-lembu sing apik-apik coba. Lembu-lembu sing lemu-lemu ya, siap dibayar pasar ampel misalnya. Tapi yang kurus-kurus enggak. Ya. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas oleh mereka. Next. Samuel memang hebat ya Bapak Ibu saudara. Ini lihat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ini antara Saul dengan Samuel tidak berada dalam satu tempat. Sama kejadiannya seperti tadi. Jadi ini Samuel ada dalam tempat yang lain. Dia dalam perjalanan dari rumahnya di Rama dan dia baru akan menuju ke tempat pertemuan. Nah, dikatakan demikian dalam perjalanan. Ini orang hebat ya. Aku menyesal karena aku, Tuhan, telah menjadikan Saul raja. Tuhan berkata kepada Samuel, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Bapak Ibu Saudara, ini adalah orang yang punya hati yang sangat lembut. Dia ini dipakai untuk membuat orang lain bertobat. Pada saat dia di jalan, Tuhan berfirman bahwa aku menyesal. Kenapa si Saul ini lagi-lagi Saul? Baru kemarin dia, pada saat dia sudah dikatakan untuk kamu melakukan kesalahan ini, apalagi tuh Tuhan, Saul ini opo meneh. Rantes Bapak Ibu. Inilah seorang penjaga umat ya. Dia nggak dapat untung sebagai seorang raja. Tapi dikatakan demikian. Lalu Samuel bangun pagi-pagi dari rumahnya di Rama untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi.
dan telah didirikannya baginya satu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Next, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya. Kita ketemu ya, Samuelnya sampai kepada Saul. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Amin. Kalau seperti kita, shalom. Amin. Ini gak semua orang gitu loh, Mas Andrea. Ini shalom. Dia ketemu sama Pak Samuel, Saul merendahkan diri, shalom. Wah, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Amin. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Waduh, bisa bohong gak dia sama Samuel? Ketawa mungkin dia. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Kaget gak Saul? Jawab Saul, kok tahu dia? Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Terus saudara garis bawahi ya, ini alasannya ya. Ini supaya saudara tahu, kalau orang merampok, orang corruption, orang melakukan dosa, kemudian katakan bahwa dia pakai uangnya untuk bangun gereja, untuk berpelayanan. Saudara mau tahu dalam ayat 1 sampai 15 ayat 15 ini, katakan demikian. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Amin. Sama tidak seperti katakan Mbak Joko? Ada ya? Duitnya tak pakai untuk bangun gereja loh Pak. Hasil dari mana? Hasil dari CPO. Hasil dari pencucian uang. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, santai. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadamu tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, ya ini ditunjuk-tunjuk Bapak Ibu ya, diweleh-welehke kalau orang Jawa, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah malah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukanlah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, bangsa yang besar ini. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Ini Bapak Ibu, kenapa dia salah? Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, jadi orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Apa arti membinasakan? Ada yang tersisa Bapak Ibu? Ada yang harus disisakan? Ada yang harus dipilih-pilih yang baik dengan yang buruk? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kesal banget Samuel. Lalu kata Saul kepada Samuel, rotok lemes. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Ya, aku lemes deh ya. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas loh Pak Samuel. Wah, yang biarkan Saul ini. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Waduh, ulah tenang. Ya. Tetapi jawab Samuel, saudara kami kacamkan ya, supaya kita menjadi tahu apa sih yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan pribadi saya dan saudara melalui ayat ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saudara bisa menangkap arti daripada ayat ini, Bapak Ibu? Gak bisa? Tahu nggak? Tuhan itu nggak butuh kamu itu taat, hanya menyerahkan kamu punya harta, kamu
kamu itu kamu membohongi diri, kamu bermegah di dalam dirimu, kamu sombong dengan hidupmu, kamu sombong dengan pelayananmu, kamu sombong dengan pekerjaanmu, kamu sombong dengan segala sesuatu yang kau anggap sebagai kekuatanmu di dalam hidup di dunia ini. Dia tidak butuh itu. Karena dia katakan bahwa mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Saudara bisa menangkap sampai di sini? Jadi inilah yang lebih berharga di mata Tuhan. Bukan harus pelayanan saudara, bukan harus jasa-jasa saudara di dalam kehidupan, tidak ada yang dibanggakan. Karena Tuhan lebih menghargai engkau duduk diam membaca Tauratnya, membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, dan saudara merespon dengan benar apa yang mengejar engkau, yang engkau baca di dalam kehidupanmu saat engkau diajar dalam Alkitab. Amin. Sebelah kanan kiri lagi. Kapan baca Alkitabnya? Selanjutnya Pak Andreas, diteruskan dulu. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka dikatakan, maka Ia Tuhan telah menolak engkau sebagai Raja. Amin. Ceritanya menarik Bapak Ibu ya. Saudara buka nanti di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 tentang kisah Saul ditolak sebagai raja. Amin. Jadi dosa yang kedua, kira-kira saudara bisa menangkap lagi tipologi dan karakter dari seorang Raja Saul? Bagaimana dia melakukan pelanggaran kembali firman? Mungkin ini belum terjadi dalam waktu yang lama. Tetapi responnya bagaimana kalau ditegur? Tidak ada orangnya yang negur ya. Padahal Nabi Samuel mendengar langsung di telepon nama Tuhan di rumah. Ya, kayak Saul kayak meneh-meneh main. Ya kan? Nah, tetapi dia pada saat dia didatangi tetap apa Bapak Ibu? Tetapnya ya. Amin. Ya, ini loh. Siang hari ini saya menyederhanakan bagaimana beberapa part yang harus dilalui tentang apa yang tertulis dalam cerita kita. Amin. Bapak Ibu, kita sekarang akan melihat bagaimana juga next Pak Andreas dengan Daud. Ya, kita akan melihat bagaimana seorang Raja Daud, Bapak Ibu ya. Apa yang saudara ketahui tentang seorang raja yang luar biasa ini? Karena dari dialah tadi kita menjadi tahu bahwa Tuhan sudah memberikan pada seorang lain yang berkenan di hatinya. Siapa dia? Raja Daud. Amin. Saudara tahu? Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan janji untuk mengokohkan kerajaan Saul untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kalau Saul taat, maka garis keturunan yang menurunkan Yesus Kristus tidak melalui Daud, Mbak. Jadi kalau itu terjadi Mbak Is, maka Yesus bukan dikatakan anak Daud, tapi adalah anak Saul. Lucu enggak? Yesus anak Saul, gitu Mas Andri. Karena tadi dikatakan seharusnya kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Artinya apa? Kerajaan ini akan menurunkan Yesus Kristus yang punya kerajaan surga, yang punya kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Maksudnya begitu. Nah, tetapi Tuhan sudah beralih hati kepada raja yang bernama Daud ini. Amin Bapak Ibu ya. Seorang raja yang luar biasa. Kalau Anda mendengar Daud, wow, luar biasa. Itu lebih ya. Sempurna. Waduh, idaman sekali, teladan sekali. Ya, tapi saudara mau tahu apa dosa dia? Halo. Betseba. Apa bisa kok? Betseba. Tentang Betseba ya. Setuju enggak? Setuju enggak? Apa betul Mbak Isa? Dosa Daud yang paling besar yang saudara lihat, saudara dengar tentang apa? Siapa Betseba? Istri Uria.
istri dari Uria. Siapa dia? Dia adalah salah seorang tentara yang ada di dalam pimpinan dari Yoab, panglimanya si Daud. Amin. Ya, apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa dia bisa melakukan hal itu, Bapak Ibu? Ya, singkatnya pada saat Israel menaklukkan daerah-daerah di Kanaan, maka pada saat semua raja-raja taklukan Israel terus di bawah Yoab bertarung, berperang untuk mengambil semua wilayah Kanaan, maka Daud ini nganggur, Bapak Ibu ya. Dan istananya yang tinggi, pada saat dia di atas balkon, Bapak Ibu, mungkin dia sambil duduk, dia sambil di tepi kolam, sambil menikmati sesuatu, ngopi, mungkin dia layah-layah, Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Dari atas sotoh istananya, mungkin dia menghadap pada satu bagian di mana dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi, Mas Andi. Waduh, pemandangan yang indah ini, begitu ya. Kalau tidak dilihat ya dosa, kalau tidak dilihat ya dosa. Betul Bapak Ibu ya. Nah, pemandangan yang indah tapi kalau tidak dilihat ya piye, kan gitu ya. Akhirnya apa? Karena perempuan itu elok parasnya, Bapak Ibu ya. Sehingga Daud di dalam kondisi dia tidak siap dan layak-layak. Ini Bapak Ibu bisa mengingatkan kita harus selalu waspada, harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai terjadi kondisi seperti Daud, karena di saat demikian setannya masuk. Melihat akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya dia minta salah seorang pengawalnya untuk memanggil siapa perempuan itu. Yang mulia, dia Bathsheba, istri daripada hambamu Uria. Ambillah dia kepadaku. Amin Bapak Ibu, ngeri sekali ya. Dan akhirnya terjadi perzinahan dan terjadi kondisi yang dikatakan sedemikian. Ini adalah dosa Daud. Ini adalah dosa yang benar-benar kita ingat dari seorang Daud. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, terkait dengan sikap daripada Daud, terkait dengan dosa yang sudah diperbuatnya? Kita akan melihat apa sikap Daud di dalam Mazmur 51 ayat 1 dan ayat yang ke-11. Supaya saudara tahu secara alkitabiah bukti daripada perbedaan sikap daripada Saul dan seorang Raja Daud. Setelah dia ditegur oleh Nathan, dia datang ke istananya. Kemudian Daud benar-benar mempunyai satu respon yang luar biasa. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 51 ya, tentang pengakuan dosa Daud. Di sini di dalam ayat pertama dengan ayat yang ketiga. Kita tampilkan, Pak Andreas. Saudaraku bisa baca perbedaannya dengan Saul. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Demikian dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Next. Ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba, setelah ditegur apa katanya dia? Bapak Ibu, kasihanilah aku. Ya, duduk tersimpuk Bapak Ibu, habis kekuatannya ya. Kasihanilah aku, mungkin dia sampai gini, betul ya? Ya Allah, karena menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat ke-11 ya. Ayat ke-11 Pak Andreas. Langsung ke-11 ya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dosa. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Lalu duduk entek kekuatannya. Tapi apakah ini sesuatu yang bersifat hanya enteng saja? Bapak Saudaraku, saudara melihat perbedaan bagaimana sikap daripada seorang Daud pada saat melakukan dosa. Nathan menegur dia. Dan Mazmur 51 ayat 1 dan 11 menunjukkan kepada saudara bukti alkitabiah tentang bagaimana sikap Daud pada saat menyesal daripada dosa dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Saya berharap saudara dan saya memiliki iman dan hati seperti seorang Daud ini.
Pada saat dosa dan engkau ditegur sama Tuhan, maka engkau jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan terbaru di batinku dengan roh yang teguh. Kita kembali ke PPT. Next. Setelah Raja Daud. Ini kita melihat tadi bagaimana sikap Raja Saul dan sikap Raja Daud saat ditegur ketika di dalam dosa. Next. Kita akan tahu sekarang Bapak Ibu ya, pesan apa yang saya sederhanakan siang hari tentang pertobatan yang sejati atau the true repentance. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, adik-adik sekalian, mengakui dosa kita. Amin. Harus mau mengakui dosa. Jangan ngeyel Pak Andre. Ya. Seandainya ndak konangan aku loh, nah aku sendiri kok. Ini adalah sikap di mana saudara tidak mengakui dosa. Yang kedua, yang tadi saya tekankan, begitu saudara mengakui dosa, menyesal, jangan terus ngeyel kayak Saul. Amin. Membenarkan diri, berargumentasi. Lah anu Tuhan, lah ini pitanya piye Tuhan, lah mosok. Ini apa ya? Orang ngono, lah kae wis ngene sik. Lah aku ya mesti ora iso. Bapak Ibu ya. Tetapi di sini yang kedua, berbalik. Amin. Balik kanan langsung ya. Berbalik dari jalan yang sesat. Amin. Berjalan kepada kebenaran. Sederhana ya. Ini adalah the true repentance. Yang terakhir, Bapak Ibu, Saudaraku, next Pak Andreas. Ada sebuah ilustrasi. Saudara-saudara yang belum lahir tahun 60-70-an mungkin nggak mengenal orang ini ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin pernah mendengar yang namanya Kusni Kasdut. Pak Andreas? Pak Andreas kelahiran tahun 50-an lebih pasti. Reva nggak ngerti ya? 40 ya? Bu Joko tahu? Tahu Bu Joko ya? Kusni Kasdut. Berarti Bu Joko saat umur-umur waktu dulu SMA, SMP itu mendengar nama tenar ini ya. Bu Joko mendengar. Mendengar nggak Mas Andri? Dengar ya? Dengar ya? Pernah ya? Nama Kusni Kasdut? Pernah kalau Mbak Desi? Sama sekali. Pernah ya? Nggak pernah. Mau nih? Wah jujur apa nanti? Mbak? Waduh. Kalau babi kecap Mbak? Babi kecap gitu. Bapak Ibu Saudara kalau saudara tahu ya, orang ini adalah bernama Kusni Kasdut. Dia lahir di Blitar pada bulan Juli tahun 1930. Bapak Ibu, dia ini adalah mantan seorang pejuang. Kusni Kasdut ini berasal dari keluarga miskin, ya. Dan saat dia berumur 5 tahun, dia ditinggalkan oleh bapaknya. Dia tinggal bersama ibunya yang tua dan sakit-sakitan. Dalam keprihatinan hidup, Bapak Ibu, si Kusni Kasdut ini kemudian merantau ke Jakarta. Dia merantau ke kota besar, tapi sebelumnya saat tahun 45, dia terlibat di dalam perang kemerdekaan, Pak. Dan dalam perang kemerdekaan, Kusni Kasdut ini dikenal sebagai seorang prajurit yang luar biasa berani. Perlu kita tahu kalau dia berani berperang langsung tahun 45 dan dia ternyata masih hidup pasca perang. Berarti dia ini bukan orang sembarangan, Mas ya. Karena kita harus berhadapan dengan kematian, kita harus berhadapan dengan peluru, kita harus berhadapan setiap saat untuk mati di medan pertempuran. Singkat cerita Bapak Ibu, di dalam masa-masa dia sudah berjuang, dia merasa tidak dihargai jasa-jasanya sebagai seorang pejuang yang sudah bertaruh nyawa untuk Republik ini, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya dalam kekecewaannya, apa yang terjadi? Dia merantau ke Jakarta. Dan di Jakarta, sama mungkin seperti kisah Hercules dan John Kay, karena tidak punya kemampuan dan tidak punya skill apapun, maka untuk bisa bertahan hidup, apa yang bisa dilakukan yang paling gampang? Ya dunia preman, dunia terminal saat itu, untuk dia bisa makan. Dan karena Kusni Kasdut mempunyai kelebihan tentu saja, akhirnya dalam waktu singkat dia diangkat menjadi
kepala daripada kelompok yang saat itu mungkin sekarang kita kenal dengan Kampung Rambutan, Bapak Ibu ya. Kalau kita ke Jakarta, itu adalah di mana tempat kekuasaannya Kusni Kasdut. Nah kalau Tanah Abang itu kekuasaannya Mas Hercules Rosario Marsal, betul Mas ya. Tapi Kampung Rambutan itu adalah kampung yang dulu di mana Kusni Kasdut namanya menggetarkan Jakarta. Apa yang saudara ketahui? Kusni Kasdut ini dikenal sebagai Robin Hood-nya Indonesia. Karena pada saat dia melihat kemiskinan, dia tidak tega juga di Jakarta. Kalau orang-orang yang kaya semakin kaya, kemudian dia melakukan dengan beberapa kelompoknya perampokan, Bapak Ibu ya, pembunuhan kalau perlu Mas, dan segala bentuk teror untuk apa? Untuk merampok harta. Dan yang terakhir yang paling terkenal, dia menjarah 11 perhiasan dan permata dari Museum Nasional Indonesia, Bapak Ibu. Wah, ini reputasi yang luar biasa. Dengan menyamar sebagai seorang polisi, dia bersama dengan keempat rekannya, dia menyamar sebagai polisi, dia menenteng senjata, dan pada saat dia diketahui tidak segan-segan dia membunuh mereka. Ini Kusni Kasdut. Apa yang terjadi pada saat dia mendapatkan jarahan, Bapak Ibu, kala itu dicatat. Kusni Kasdut ini akhirnya diketahui, ketangkep karena pada saat itu dia membawa dan menjual perhiasan ini sekian banyak, itu nilainya hampir 3,5 miliar tahun 60. Kaget enggak? Jadi waktu dibawa ke tukang pembeli emas, toko emasnya kaget, Bapak Ibu ya. Dia ini dilihat dia orang biasa saja, Bu Joko. Dia tahu pakaiannya yo biasa wae. Begitu dia menjual kaget. Wah, nilainya 3,5 miliar kurang lebih tahun 60. Bapak ini dapat dari mana? Bapak itu siapa? Yang beli malah gerodok, Bapak Ibu, malah dia tuh takut. Yang akhirnya terjadi apa? Dia menelepon kemudian polisi. Setelah dia tahu sedikit, dia cerita dia identitas daripada anak ini. Dan saudara tahu, pada tahun 71 dia ditangkap. Dia diri untuk banyak kejahatan. Dan Kusni Kasdut ini satu-satunya terpidana dan orang yang divonis, tapi multivonis. Kalau biasanya orang itu seperti Pak Sambo divonis 20 tahun penjara, gitu ya. Kusni Kasdut ini saat tahun 71 divonis 5 hukuman mati untuk pembunuhan atas seorang pengusaha Arab yang bernama Kian Bajede. Dia dihukum 20 tahun karena dia telah membunuh polisi. Dan dia dihukum dengan vonis 10 tahun penjara untuk perampokan-perampokan yang terjadi di Walah, Bekasi, Tangerang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dia dihukum 5 tahun untuk apa? Untuk pencurian dengan pemberatan. Jadi orang ini mau dikumpulkan terus dianya gimana? Mau dihukum mati aja selesai. Ini adalah Kusni Kasdut. Bapak Ibu, seorang penjahat yang seperti dia. Pada saat dia akhirnya dijebloskan ke Salemba, yang akhirnya kemudian dia juga dibawa ke Nusa Kambangan. Pada saat akhir-akhir hidupnya, dia ditanya oleh seorang sipir, Pak Kusni, Anda sudah tahu Anda hanya menunggu waktu. Bapak ini beragama tidak sih? Ditanyanya gitu. Iya Pak, di antara semua yang ada di Nusa Kambangan ini sebagai pembimbing rohani, kamu kira-kira mau siapa yang bawa mantepi? Bapak Ibu saudaraku, hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Orang yang bernama asli sebenarnya Waluyo, Bu Joko. Akhirnya dia minta dibaptis oleh seorang pastor Katolik. Ya, dan dia bersimpuh di hadapan Tuhan, dan dia minta nama Ignatius Waluyo. Di situ dia sepenuhnya sampai menunggu eksekusi tahun 80. Lama loh Mas ya, hampir 9 tahun dia menunggu. Dia benar-benar memberikan dirinya untuk Tuhan. Selama di Nusa Kambangan, dia 9 tahun ini dia belajar tentang Tuhan. Dia melayani sepenuh hati. Dan waktu 9 tahun, waktu yang cukup lama untuk membuktikan apakah hatinya benar berbalik kepada Tuhan. Sampai pada suatu ketika, sebuah hari terakhir, 13 Desember tahun 1980, H-1, apa yang dia minta? Dia hanya ingin bersama dengan pastornya, ingin dia memuji, dia ingin berdevosi,
selama 9 jam, sejak jam 12 malam sampai jam 9 pagi. Dia duduk bersimpuh nangis pada Tuhan, dia nggak mau diganggu, dia mohon ampun, dia memuji, dia berdoa semalam-malaman. Ya, sampai jam 9 diketoklah itu. Waktunya sudah tiba. Satu kata yang terakhir dari Kusni Kasdut, pada saat dia membuka pintu dan petugas merangkul dia, memegang tangannya, apa kata-katamu yang terakhir? Kalau sekarang apa enggak? Kata-kata hari ini. Tapi enggak gitu suasananya. Apa kata-katamu yang terakhir? Semoga saja Tuhan Yesusku mengiring aku dan mengampuni dosaku. Dan saat aku berjalan dan aku tidak bertemu kembali dengan setan yang telah merusak hidupku. Dan dia katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dia dibawa dan tepat pada hari itu jam 12.00 dia harus menyerahkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan yang dikasihinya, yang dicintainya. Siang hari ini, mari dari kisah Saul, dari kisah Daud, makna daripada the true repentance, makna daripada pertobatan sejati. Saudara harus mengakui dosa, saudara harus berbalik arah, dan saudara harus berjalan benar-benar pada kebenaran. Tidak ada alasan untuk itu. Mari, seorang penjabat, seorang yang sedemikian kotor dengan dosa, Tuhan sanggup untuk memberikan hati yang baru. Yesaya 3 ayat 28. Tuhan sanggup memberikan hati dan roh yang baru untuk saya dan saudara.